Jadi negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Semoga utama baru kita sudah sampaikan terkait yang disampaikan oleh Pak. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di PT Sri Rejeki Isman alias Sritex. Sementara itu terkait dengan dirumahkannya 2.500 karyawan Sritex saat ini, Wamenaker mengatakan status dirumahkan sangat berbeda dengan PHK. Meski dirumahkan, Sritex berjanji akan tetap memenuhi hak-hak para pekerja yang dirumahkan. Pria yang akrab disapa Noel tersebut menekankan dirinya bakal memastikan tidak ada PHK ke depan, mengingat akan muncul opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan soal kondisi Sritex. Tengah kegelisahan ini, ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritex itu sendiri. Dan negara sadar bisa tidak. Karena dampak itu itu membuat kita khawatir. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Tak hanya itu, Noel juga mengungkapkan ada hal yang ganjil dalam kasus pilot Sritex ini. Keganjilan dirasakan saat berdiskusi dengan manajemen, yang mana di antara ratusan debitur hanya satu yang menggugat pilot. Sebagai Wamenaker, ia pun berharap oknum-oknum ini segera tercium oleh pihak berwenang dan ditangkap lantaran meresahkan industri tekstil Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah. Ia berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja. Sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter tentu memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Noel juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif. Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenaga kerjaan. Pemirsa, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan isu sensitif terkait gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lantas bagaimana pemerintah mengatasi hal ini? Saya akan coba bertanya langsung kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer. Halo Pak Wamen. Halo. Apa kabar? Yasmin, selamat pagi. Wah, dikunjungin Yasmin luar biasa. Top banget. Ini pertama kali loh saya kesini Pak, ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Iya, dan langsung ketemu sama Pak Wamen, luar biasa. Bangga banget deh ketemuin. Tapi Pak Wamen, ini gimana nih Pak sekarang isu sensitif terkait dengan PHK Pak? Ya, yang pasti ya pemerintah harus hadir di tengah kegelisahan kawan-kawan buruh ya. Nggak bisa enggak. Kita ke situ ya. Oke, boleh. Diskusi ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Bang Wamen, melanjutkan pertanyaan tadi Bang terkait dengan isu PHK yang terjadi saat ini di Indonesia. Langkah konkret apa yang diambil untuk mengatasi hal tersebut? Pasti ya kita akan melakukan hal-hal yang mampu menjawab kekhawatiran kawan-kawan buruh, itu udah pasti. Kedua, ancaman PHK ini kan menjadi perhatian khusus lah di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena dalam narasi beliau, dalam pidato-pidato beliau, ini menjadi concern banget lah soal kemiskinan, PHK, pengangguran, dan lapangan pekerjaan. Karena
kita akan bicara tentang 2045 Indonesia Emas. Nah, makanya untuk menuju ke sana ada narasi besar, yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat dengan program unggulan Pak Prabowo Gibran terkait apa? Makan bergizi gratis. Karena bukan soal perutnya aja dikenyangin, tapi memori otaknya juga penting untuk dikenyangkan juga. Nah, untuk sementara ini ya itu yang bisa kita lakukan ya. Tapi pasti kita akan melakukan upaya-upaya maksimal lah terkait bagaimana mengurangi dampak kemiskinan, kemudian dampak dari PHK massal nanti. Tapi kita ada program khusus tadi itu yang menyampaikan nanti mungkin Pak Menteri gitu. Baik, Gitu. Mbak Wamen, ini kurang lebih sebulan ya menjabat sebagai Wamen ya sejak dilantik Oktober lalu ya. Sebelum beberapa hari lah. Ya, sebelum beberapa hari lah. Tapi harus mengurus hal yang cukup berat terkait dengan isu Sritex. Memang di sana sebenarnya apa yang terjadi sih Bang? Sebenarnya? Ya, ini Sritex menarik sekali ya. Semua orang dibikin kaget oleh kasus Sritex. Ya. Apalagi Pak Presiden Prabowo. Baru berapa hari memerintah, langsung ada yang namanya PHK massal di Sritex. Ya, akhirnya itu membuat kita terguncang juga. Ini apa? Kok tiba-tiba ada PHK massal? Apakah ini ingin menguji komitmen Presiden kita, Pak Prabowo, dalam konteks keberpihakannya dan mimpinya? Kemudian beliau memanggil lah ya manajemen Sritex. Setelah memanggil, saya didelegasikan lembaga kementerian ini terkait ada PHK ya, ada buruh di situ. Karena kan ada 4 menteri sebetulnya yang dipanggil, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja. Karena di sana ada komponen buruhnya, ya akhirnya saya sebagai wakil menteri baru selesai dari Ririt Magelang langsung ke sana kitanya Seninnya. Terus kita coba yakinkan persoalan PHK itu benar ada PHK di sini. Kita dari pemerintah berharap tidak ada PHK dan kita meminta langsung ke manajemen Sritex. Kita minta karena ini negara, saya mewakili negara, bukan mewakili diri saya, bukan mewakili siapapun. Ya kita minta agar di Sritex ini tidak ada PHK. Kemudian kita diskusi, dialog dan sebagainya. Ya Sritex menjamin untuk tidak ada PHK. Oke, saya bilang. Kalian komit ya, komit. Oke, kita selesai, kita diskusi semua. Kemudian saya sapa kawan-kawan buruh. Kemudian saya dikasih ruang untuk sambutan ya. Sambutan saya nyambut, bikin sambutan. Saya lupa. Saya nyambutnya kencang dulu, orasi. Wow, aduh. Saya sampai ditegur sama staf saya, Pak, Bapak itu pejabat Pak, bukan demonstran gitu. Iya, masih ke bawah-bawah ya Bang ya. Masih sebagai demonstrannya masih lebih dominan lah. Tapi yang memang itu karakter saya, karena kan saya tidak mau karena jabatan saya ini saya harus kehilangan karakter saya. Itu saya tidak mau. Saya bilang lebih baik saya kehilangan jabatan daripada kehilangan karakter. Karena kan orang mengenal saya karena karakter saya, bukan karena jabatan saya. Gitu. Ya. Sampai detik ini sih, alhamdulillah puji Tuhan, bagus lah ya, persoalan itu bisa kita atasi. Walaupun setelah kita datang, beberapa minggu kemudian, ada lagi problem yang dihadapi oleh Sritex. Okay. Misalnya kayak mereka ternyata ekspor-impor mereka ada kendala dengan kawan-kawan Bea Cukai. Gitu. Tapi karena ini kabinet merah putih ini dikonsolidasikan di Ririt Magelang. Semangat Ririt Magelang itu kan semangatnya saling koordinasi ya, jadi bukan omon-omon. Jadi benar-benar semua itu mudah sekali. Kena kendala di Bea Cukai, akhirnya kita coba menyampaikan ke Wamenkyu, ke Bu Menterinya sangat responsif. Ya kemudian ada kendala-kendala itu ya cepat diselesaikan. Apalagi Pak Menko, Pak Erlangga juga menyampaikan juga setelah saya dari Sritex, beliau menyampaikan bahwa operasional dan sebagainya terkait Sritex harus berjalan. Yeah. Itu Pak Menko Erlangga yang menyampaikan. Sudah berjalan, kemudian ada lagi pergolakan lagi, ada isu PHK lagi di Sritex lagi tuh.
waduh kok begini. Saya mikir ini main-main Sriteknya nih. Gitu. Tadi kan kita ini kurang ajar banget ini orang-orang ini. Mereka nggak ngargain kita. Akhirnya saya coba panggil tuh manajemen Sriteknya, Pak Iwan apalah tuh namanya, Presiden Komisarisnya. Saya coba ingin memastikan lagi, waktu itu saya panggil di kementerian, saya pastikan untuk konferensi pers. Ayo kita konferensi pers, dan itu ada data digitalnya, kan saya nggak mau nanti saya bohong-bohongan kan. Saya panggil, saya konferensi pers, kemudian dia menyampaikan juga bahwa tidak ada PHK. Kalaupun ada data terkait 2.500 yang dirumahkan, itu beda dengan PHK. Kalau PHK itu memang putus hubungan kerja ya. Kalau dirumahkan karena memang tidak ada bahan yang bisa dikerjakan atau dikelola di perusahaan. Atas saya tanya kewajiban-kewajibannya gimana? Terpenuhi semua, ya sudah. Nah, kemudian itu selesaikan. Berapa hari kemudian karena komitmen saya akan datang ke Sritek. Saya harus pastiin benar nggak ada PHK. Saya nggak mau nanti kita menyampaikan ke manajemen iya aja, ternyata buruh di PHK. Saya datanglah Jumatnya, kemudian di sana ada istighosa dalam acara istighosa itu saya meyakinkan lagi benar tidak ada PHK, ternyata tidak ada. Ya saya bersyukur ya, alhamdulillah puji Tuhan atas karena problem Sritek ini bukan lagi ada di manajemen, ada di kurator, ya kan sudah di kurator nih kan. Karena yang punya hak untuk menentukan itu kan kurator. Nah bola itu sudah di kurator. Nah, berapa hari kemudian ya itu sangat kondusif karena mereka menyampaikan, Pak, kami operasional perusahaan itu tinggal 3 minggu lagi nih. Kalau seandainya tidak ada kebijakan yang sedikit ramah ke mereka, katanya kami bisa hancur. Ya sudah, kan ini bisa kita komunikasikan kan, dikomunikasikan. Nah, semalam nih, saya ketemu oleh ada beberapa kawan-kawan yang terkait dengan Sritek. Mereka juga mau diskusi lah soal Sritek, khususnya kurator ya. Karena kan kita pemerintah nggak boleh ikut campur dalam soal hukumnya. Karena itu domainnya bukan domain kita. Domain kita hanya bicara tentang keberadaan ketenaga kerjaan tuh, eksistensi mereka tuh bagaimana. Karena dampak PHK Sritek itu impact-nya itu kan macam-macam ya. Itu nanti ke warung makan lah, ke kos-kosan lah, kemana gitu. Kalau 50.000, pertama yang udah kita hitung, misal dia punya satu rumah 3 orang, yang ketergantungan hidupnya di Sritek itu sudah 150.000 orang. Belum lagi kos-kosan, belum lagi rumah-rumah makan, belum harta dan sebagainya. Efek dominonya itu yang kita khawatirkan. Itu bisa kita kalkulasi, itu bisa sekitar 300.000-an orang yang punya dampak dari PHK masalah Sritek. Makanya ya pemerintah sangat peduli lah. Tapi terkait misalnya kayak isu bailout dan pemerintah tidak akan melakukan hal itu. Oke. Bang Wamen, ini setelah menangani Sritek, informasi itu langsung tancap gas ke Morowali. Nah, di sana isu apa yang diselesaikan di sana, Bang? Di sana itu terkait buruh tambang ya. Itu juga kita fokus juga soal buruh tambang. Ini ada persoalan perselisihan yang menurut kawan-kawan serikat pekerja tambang itu sangat merugikan mereka. Kedua ada terkait tenaga kerja asing juga di sana. Nah, akhirnya coba kita datang ke sana. Kita menemukan menyampaikan ke manajemennya ya. Waktu itu kita ke IMIP dan kita minta saya mau kunjungan ke sana tapi dengan beberapa syarat ya. Pertama, temukan saya dengan burunya. Saya nggak mau saya hanya ketemu dengan manajemen karena pasti yang saya dapat infonya pasti yang indah-indah, aman, tenang, TKA juga tenang gitu loh. Saya bilang saya nggak mau, saya mau ketemu dengan serikat pekerja atau serikat buruhnya. Itu akhirnya ditemuin. Tapi saya bilang saya minta lagi syarat lagi. Saya minta serikat pekerja atau serikat buruhnya bukan dari versi perusahaan atau manajemen. Karena nanti kalian akan menyampaikan indah-indah juga. Saya nggak mau. Oke, diturutin lagi. Kemudian soal yang hadir, saya mau pertanyaan-pertanyaan itu jangan juga dari pihak manajemen. Saya mau sekritis mungkin biar saya tahu, itu akan diturutin lagi. Nah, selama ini pejabat kita itu yang sering datang dari Jakarta ke sana itu hanya menemukan manajemen. Yang akhirnya
tidak tahu titik persoalannya. Nah, ketika saya coba lihat, saya minta kawan-kawan bertanya apa problemnya, ya mereka menyampaikan. Itu saya tanya juga tenaga kerja asing. Sampai detik ini katanya ya dulu memang banyak Pak tenaga kerja asing di sini. Kemudian sekarang mulai mengurang. Kenapa saya tanya? Karena memang ada transfer pengetahuan, transfer knowledge itu katanya. Yang akhirnya ya mulailah pengetahuan itu tersampaikan ke mereka. Mereka mendapatkan skill yang bagus terkait ada beberapa hal yang sangat inilah ya yang belum mereka ketahui. Mereka ketahui ada beberapa tenaga asingnya malah balik ke daerah ke negaranya. Saya bilang ya syukurlah. Dulu rasionya berapa saya bilang. Ya bisa seandainya 7 banding berapa Pak atau 1 banding berapa. Nah saya tanya idealnya berapa? 1 banding 10, 20 atau berapa? Ya, idealnya 1 banding sekian Pak. Yang hari ini berapa? Yang hadir tenaga kerja asing di sini ada sekitar 11.000. Lantas orang kitanya berapa? Saya tanya. Ada sekian 100.000 Pak. Oh ya. Saya masih memahami itu masih hal yang ideal ya. Perbandingannya masih 1 banding 10 atau banding berapa belas lah. Ya. Tapi kan saya tidak tahu soal ketentuan itu. Tapi saya bilang, oh ya saya masih dalam instinktif saya. Oh ini masih rasional. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pejabat kita tanpa harus menunda persoalan. Perilaku dan karakter pejabat kita kan datang ke manajemen lepas hilang. Akhirnya siapapun pemimpinnya yang diwarisin adalah persoalan terus karena tidak akan pernah selesai. Yeah. Nah mudah-mudahan dampak saya datang ke kawasan Morowali sana, daerah industri pertambangan, dia bisa menyelesaikan komunikasi itu. Ternyata banyak buruhnya itu tetap menginginkan perusahaan-perusahaan itu, industrial itu tetap hadir, tetap eksis gitu loh. Itu mereka sampaikan. Kemudian para pengusaha juga ternyata suka juga dengan buruhnya. Problemnya apa? Ada hambatan komunikasi. Jembatan komunikasinya tidak tersedia. Ya akhirnya ya kita sebagai pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja coba membangun jembatan komunikasi itu agar apa? Ada komunikasi yang positif ya. Di situ akhirnya mereka nyaman. Ya walaupun ada beberapa kendala-kendala yang sebenarnya ya bisa mereka juga bisa tanganin. Kalau tidak biasanya kita akan meminta Dirjen Pengawasan untuk suratin, kita mau tahu. Karena saya bilang di era saya beda, di era Pak Menteri ini beda. Itu apalagi Pak Menteri kita ini, Pak Yasrul ini, Prof Yasrul ini penguasaan terhadap K3-nya itu bagus sekali. Jadi saya terbantu banget lah. Kalau saya kan banyak kekurangan ya, gitu. Menterinya sedikit kekurangan. Sebaliknya gitu. Karena memang terkait background beliau seorang profesor, saya seorang mungkin provokator. Kan saling melengkapi Bang, nggak apa-apa dong Bang. Ya, itu untungnya saya sangat diuntungkan dengan situasi hari ini. Karena ini ya kalau menurut kawan-kawan di luar sana, ini adalah pasangan maut. Pasangan maut, duel maut ya Bang ya? Duet maut. Duet maut kok, duel maut. Duet maut. Luar biasa banyak sekali yang sudah dilakukan padahal baru menjabat kurang lebih sebulan ya Bang ya? Iya, dan banyak lagi sebetulnya, bukan Morowali aja. Kita coba datang ke beberapa tempat, misalnya kemarin kita ke Indofarma. Kawan-kawan Indofarma juga menyampaikan hal yang mengkhawatirkan sampai mereka itu cerai, anak mereka nggak bayar sekolah, kemudian mereka pinjol gitu loh. Itu kan kacau sekali, kaget juga kita loh. Mereka mendapatkan, oh ini ada harapan. Dengan hadirnya saya di Sritek, hadirnya saya di Morowali, kemudian di Indofarma. Jadi banyak nih kawan-kawan buruh, jangan kan buruh, pengusaha juga. Pak kami ini dipilotkan, Pak kenapa problemnya? Oh gini. Oh kalau yang dipilotkan ada beberapa kan banyak modus lah ya. Kalau biasanya pengusaha itu minta pilotkan supaya menghindar dari bayar PHK itu, bayar pesangon. Gitu. Lantas ya menghindar kewajiban mereka lah. Tapi ada juga memang pengusaha-pengusaha itu jadi alat pemerasan untuk mereka-mereka yang merasa punya kekuasaan terhadap kepailitan lah. Dan itu tidak baik saya bilang. Dengan hadirnya saya di sini saya nggak peduli. Saya
pertanggungjawabkan jabatan saya, mau dicopot kapanpun saya nggak takut. Mungkin ya orang yang tidak pernah khawatir kapanpun dicopot dari jabatannya. Pokoknya prinsip saya, selama saya tidak korup, melakukan hal yang tercela, saya tidak takut. Saya nggak peduli, pasti saya tabrak loh. Betul. Luar biasa sekali Bang Wamen ini ya. Bang Wamen tadi sempat menyinggung masalah turun langsung ke masa aksi buruh beberapa waktu pekan lalu kalau nggak salah ya Bang ya. Itu membahas apa saja Bang, dan kenapa kok mau turun ini jarang-jarang loh. Mau turun langsung menemui para buruh. Iya. Tapi jangan dulu dijawab Bang, Iya. karena kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.